Maya RW 3 Kelurahan Jagakarsa. Alhamdulillah perjalanan dengan lancar, pembangunannya berjalan 2 bulan. Akan masang tangga dan pesen kusen jati di Jepara. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki Allah Ta'ala. Amin. Bisa menyempurnakan pembangunan ini. Amin. Untuk melaksanakan sholat tarawih nanti di bulan Ramadan. Amin. Amin ya robbal alamin. Syukran, kasih Kiai. Ya, para donatur yang hati seseorang biar ingkut, supaya memberikan contoh yang lain, walaupun cuma sedikit. La yukallifullahu nafsan illa Allah tidak memaksa suatu jiwa kecuali menurut kemampuannya. Di Jagakarsa ini kalau kita pengen berbuat baik, tempatnya sini buat kebaikan. Masjid Al-Hidayah tuh kebagusan, pimpinan Haji Abdul Aziz lagi ngebangun. Nah, kemudian musola Baitus Sa'adah Pak Saiful lagi ngebangun. Informasi katanya mau beli kusen 70 juta. Kusennya kusen jati, baru punya duit 40 juta, tinggal 30. Tinggal berapa ya? 30. Ya gak? Kalau rame-rame kelar. Kelar gak? Kelar. Kalau kepengen langsung hubungin saya Pul lagi sono. Saya mah 10 juta ya Pul. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid darain illa annahu qala. Hadis yang ke-323 di dalam kitab Muhtarul Hadis Nabawi. Hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna sadaqata syirri tudfi'u ghadaba rabb wa inna silatar rahmi tajidu fil umri wa inna sana'il ma'rufi taqil masari as-su wa inna qawla la ilaha illallah tajbau an qailaha tis'atan wa tas'ina baban minal bala ajnaha al-habbu. Rawi Tirmidzi wa Nasa'i an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis Nabi SAW, beliau menganjurkan kepada kita dimanapun kita berada selalu berbagi kepada sesama. Walaupun hubungan kita sangat baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah perintahkan kepada kita, baik melaksanakan sholatul fardu maupun sholatul sunnah, ataupun puasa di bulan Ramadan, ataupun puasa setiap minggunya seperti Senin dan Kamis, ataupun setiap bulannya dia melaksanakan ibadah puasa seperti puasa Ayyamul Bid, tanggal 14, tanggal 13, 14, 15, ataupun puasa tahunan seperti puasa Yaumul Arafah ataupun puasa Asyura dan Tasu'ah, ataupun puasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, ataupun kita mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji dan umrah, semuanya itu tidak cukup andai kata hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kita berhubungan baik pula dengan sesama manusia. Sebab orang akan mulia dimanapun mereka berada, tergantung niat dan hati dan perbuatannya dimanapun mereka berada. Walaupun hubungan baiknya dengan Allah secara batin, cara batin dia baik dengan Allah, pasti
zahiriyah, sesuatu yang nampak di dalam ucapan ataupun perbuatan seseorang itu ada gambaran batin hati seseorang. Hablum minan nas, hubungan kita ini harus baik sesama manusia. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Di mana saja kamu berada, kalian diliputi kehinaan, kecuali kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah, bimtisali awamirillah, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Wa hablim minan nas, dan berhubungan baik dengan sesama manusia. Hubungan baik kita sesama manusia itu yang paling gampang, yang mudah orang itu gampang dan ingat mengenali kita adalah berjiwa sakhi ataupun berjiwa dermawan. Dermawan itu bukan diharuskan seseorang itu kaya dan mapan, walaupun hidup keadaan kesederhanaan, jiwanya memang jiwa sosial, mau berbagi, kagak mau ngelihat sesuatu yang dilihat orang ini susah, walaupun dirinya dalam keadaan susah, butuh bantuan orang lain, tapi dia merasa cukup hatinya, kaya hatinya, ginaul anil galbi, hatinya kaya. Allah akan memberikan, Allah Ta'ala akan memberikan kemuliaan, Allah Ta'ala memberikan kemudahan, Allah Ta'ala memberikan kecukupan dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka dengan cara berbagi. Sebab rezeki itu akan diarahkan ke Ar-Rasul Rahman, dan Allah akan memberikan rezeki itu kepada hambanya biqadri nafaqatihim, dengan ukuran kebutuhan yang mereka butuhkan. Istilah kata, ada rezeki buat diri sendiri, seperti anak muda yang baru lulus sekolah, baik lulusan SMA ataupun sekolah kejuruan ataupun keluar daripada universitas, latihan dia bekerja. Ketika latihan dia bekerja, kemudian dia bekerja, rezeki yang Allah berikan hanya sekedar kebutuhan dia, kebutuhan dirinya saja. Kalau dia kebutuhan untuk dirinya biar berkah dan bertambah rezeki yang Allah akan berikan kepada dia, hendaknya ia berbagi kepada sanak saudara, khususnya orang tua. Kasih orang tua tuh. Apalagi gaji pertama ataupun dagang pertama kali mendapatkan keuntungan, kita pulang, orang Betawi kan manggilnya babak. Babak, mari pak. Nyak mana? Adek. Alhamdulillah hari ini saya dagang laris bener. Mak doain ya. Wah, gue doain ya dah. Malam gue bangun malam, pagi gue sembahyang duha. Yang gue ingat adalah wajah lu karena lagi berdagang, biar dagang sukses. Alhamdulillah. Nih, dari modal ame keuntungan nih semuanya 10 juta, punya untung 2 juta. Emak mau ambil berapa? Emak mau ngambil berapa? Emak bilang bakal lu aja. Emak tuh, apa kata emak? Bakal lu aja. Emak alhamdulillah rezeki ada. Yang penting lu nawarin aja, emak dah girang. Tuh duit masukin kantong, puter lagi bakal dagangan biar untung banyak. Tuh emak kita tuh termasuk mertua kita. Coba kalau kita punya keuntungan sekian, modal sekian, kita jujur buat sama bini kita.
Wih, jujur banget ini sama bini kita. Alhamdulillah tadi dagang laris banget. Tadi modal 5 juta, alhamdulillah untung 3 juta. Duitnya mana bang? Nih. Kira-kira bagaimana? Ambil 3 juta. Kira-kira gimana? Apa kata bini kita? Uang dengar. Ini modal 5 juta, udah. Pegang tuh 5 juta, bakal putar besok. Ini untung berapa bang? 3 juta. Ya udah, yang adil gue 2 juta, lu 1 juta. Adil. Ada kata bini. Ada gak kira-kira? Adil. Kata laki, lu tega banget kok. Untung 3 juta, lu ambil 2 juta, gue 1 juta. Adil dari mana? Sebetulnya adil, lu 1 juta, gue 2 juta. Nggak adil bang. 2 juta bakal ayah, abang 1 juta. Itu paling adil. Kenapa? Karena 2 juta ini bukan bakal saya doang bang, bakal anak 7, sama bakal abang ngopi liong 3 kali sehari. Kalau saya setan ogah, perut kembung alasannya. Oke dah kalau gitu. Adil gak? Adil. Namanya rezeki bini, rezeki anak. Alhamdulillah. Di dalam hadis Nabi SAW, inna sadaqah sir tudfi'u ghadaba rabbi. Sesungguhnya sedekah sir, sedekah yang diam-diam itu tudfi'u ghadaba rabbi, bisa memadamkan kemurkaan Allah. Sedekah sir. Jadi bagi orang lain itu secara diam. Tergantung niat. Ketika Nabi membangun itu yang namanya Masjidul Quba, Nabi menghimbau kepada sahabat yang mempunyai keluasan rezeki untuk mengeluarkan sebagian hartanya di dalam pembangunan Masjidul Quba. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar membawa uang begitu banyak terang-terangan di hadapan Nabi SAW, dan lihat para sahabat termasuk Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubaidillah, Talha bin Abi Waqqas. Mereka berlomba-lomba mengumpulkan harta untuk pembangunan yang namanya masjid. Datanglah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dia memberikan cuman sebagian kecil dari harta yang dimiliki. Dia katakan, ya Rasulullah, aku enggak punya harta begitu banyak, cuman saya punya cuman 1 dinar. Cuman berapa? 1 dinar. 1 dinar, kira-kira 4 gram. 4 berarti 4 juta tuh. 1 dinar berapa ya? 4 gram. Diberikan kepada Rasul bisik-bisik. Bisik. May yuridullahu qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan katsira wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Barang siapa yang meminjamkan sebagian hartanya di jalan Allah, Allah akan ganti dengan berlipat-lipat ganda, dan Allah Maha mengetahui dan Maha luas karunia-Nya. Itu. Kalau memberikan secara terang-terangan, gunanya untuk apa? Memancing. Untuk memancing biar tergugah hati seseorang, biar ikut. Biar ikut. Supaya memberikan contoh yang lain. Walaupun cuma sedikit, la yukallifullahu nafsan illa Allah tidak memaksa suatu jiwa kecuali menurut kemampuannya. Di Jagakarsa ini kalau kita pengen berbuat baik, tempatnya sini buat kebaikan. Masjid Al-Hidayah tuh kebagusan, pimpinan Haji Abdul Aziz lagi ngebangun. Lagi bangun.
Kemudian musola Baitus Saadah Pat Saipul lagi ngebangun. Informasi katanya mau beli kusen 70 juta. Kusennya kusen jati. Baru punya duit 40 juta, tinggal 30. Tinggal berapa ya? 30. Ya gak? Kalau rame-rame kelar. Kelar gak? Kelar. Kalau kepengen langsung hubungin saya pul lagi sono. Saya mah 10 juta ya pul. Mbak, kayaknya air 212 habis kayak. Telepon Ahmadi. Sampai gak? 10 kardus, ya gak? Tuh, paling 300.000 10 kardus. Ya. Tuh kayaknya air panas, kayaknya nggak ada yang warnain itu. Kopi gulanya udah disiapin belum? Tuh, sedekah syir. Cuman yang tahu orang yang nyumbang ame bawa katong itu. Karena dunia ini luas, surga lebih luas. Jangan bawa katong sendiri mi keluarganya. Pengen ajak tetangganya biar sama-sama masuk surga. Wa inna silaturrahim tajidu fil umri. Sungguhnya silaturrahim menambahkan umur. Di dalam hadis Nabi SAW, inna lillahi ta'ala ibadan ihtassuhum bihawaijin nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai seorang hamba yang dicintai oleh Allah. Kenapa Allah cinta kepada hambanya? Ihtassuhum bil hawaijin nas. Karena Allah mengkhususkan hamba ini gunanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengar ada orang kesusahan, dengar ada orang kesusahan, dengar aja ada santunan, dengar ada pembangunan masjid dan musola, dengar ada acara pengajian, dia datang. Itu hamba Allah yang khusus di alam dunia, yang diketuk hatinya Allah Ta'ala, kakala didengar kebaikan-kebaikan dimanapun dia berada. Dia selalu datang ambil bagian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yufajja'un nasu ilaihim min hawaijihim. Sedangkan manusia itu membutuhkan kepada hamba-hamba Allah yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ulaika humul aminu min azabillah. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan jaminan daripada azab Allah. Alhamdulillah. Rahu Bukhari wa Muslim Manasai an Abi Hurairah. Jadi ada orang khusus tuh hamba Allah yang Allah ciptakan hatinya luar biasa. Makanya nikmatul malu soleh. Sebaik-baiknya harta yang dititipin oleh Allah, harta yang dipegang sama orang yang baik. Kayak dermawan, cakep Pak? Cakep. Punya bos, ibadahnya tekun, rajin, orangnya dermawan. Seminggu sekali bikin acara pengajian, prasmanan lagi. Mantap gak kira? Makanya saya nih doain jamaah saya, bukan orang baik saja, orang soleh saja. Saya doain biar jadi orang kaya. Urusannya sukses, urusannya gampang dan mudah. Tuh, saya jikirin tuh kalau malam 1000 saat baca Fatihah tuh. Kalau ada hajat penting banget 1117 kali. Tuh biasanya tuh orang datang ke saya tuh saya jikirin gol urusannya. Beres itu. Cuman udah gol diem aja. Gue begadang 3 jam jikiran. Ya enggak? Itu karena lillahi ta'alanya benar. Kalau hariannya, kalau malam itu baca Fatihah adalah 117. Buat orang jamaah sayang yang udah meninggal, ame yang masih hidup,
Saya doain panjang umur, sehat, usaha lancar, berkah hidupnya, rukun dan damai. Kemudian dari kesulitan segera diangkat Allah Ta'ala. Itu doang yang saya bisa doain kepada seluruh jamaah. Saya sebutin jamaah Darul Muttaqin, jamaah Mushola Syahidin, Mushola Mursyidin, Mushola Baitus Sa'adah, Masjid Darussalam, itu aja udah jamaahnya. Ya kak? Kan saya kagak tahu namanya siapa-siapa. Kalau disebutin atu-atu, jikiran kagak, orangnya dong disebut. Saking banyaknya, saking banyaknya. Kecuali tuh yang punya kelapa Papua, gue inget banget mah dia mah. Gak bisa gue lupa tuh dia. Jadi Allah menciptakan hamba-hamba Allah, kerjaannya apa? Kerjaannya adalah membantu orang-orang yang susah, yang Allah berikan itu kepada orang-orang yang susah. Kalau orang yang punya harta seperti itu, hatinya seperti itu, nanti dunia bakalan datang kepada dia. Kalau Allah ciptakan dunia, Allah katakan, wahai dunia, mengabdilah engkau kepada orang yang mengabdi kepadaku. Wahai dunia, khalaqtuki wa tajannutuki. Wahai dunia, aku telah ciptakan engkau dan aku telah hias engkau dengan seindah-indahnya. Maka berkhidmahlah kamu kepada orang yang menjadikan budak kepada diriku. Yani Allah, wahai dunia, jadilah engkau budak kepada orang yang menjadikan dirinya budak kepadaku. Tuh. Kemudian Allah bilang lagi, wahai dunia, jadikanlah budak orang yang memperbudakan dirimu. Jadi orang yang kerjanya dunia mulu, bangun tidur dunia, mau tidur dunia, keluar dari rumah dunia. Tidak ada di dalam pikiran, ya Allah, saya punya ini dan itu ya Rabb. Bagaimana saudara saya? Bagaimana saudara saya yang kena musibah daerah Jawa Barat, Cianjur terjadi gempa. Rumah yang tadinya dibangun dari teringat mereka, dari hasil ladang yang dia cangkul itu tanah, kemudian ditanam sedikit demi sedikit, dibangun itu rumah, tiba-tiba hancur. Banyak saudara mereka yang tertimpa bangunan yang meninggal dunia. Ya Rob, saya makan enak, minum enak, tidur nyenyak. Yang laporan ke saya ini transaksi keuangan sehari bertambah ini dan itu. Ada gak pikiran kita tergores dalam hati kita untuk berikan sebagian harta kita kepada mereka? Kebanyakan yang nyumbang itu orang-orang kaya kita nih. Kebanyakan yang nyumbang orang-orang kaya kita. Baju yang kita kira layak dipakai, kemudian kita cuci yang rapi, kita serika, kumpulin, taruh tuh ke pos RW, RT ataupun masjid musola yang bikin posko, kirim ke sono. Yang ada duit 100, 200 kumpulin, yang ada gocap kumpulin. Ya gak? Sisa acara maulid Jakarta 2 bulan acara maulid. Tuh sembako masih ada daripada digantung aja. Betul gak? Ada Indomie, ada gula, ada teh, ada sirup. Kirimlah ke Pasko supaya dikumpulin, bawa ke Cianjur sono. Alhamdulillah. Yang peduli kebanyakan orang-orang kaya kita. Kenapa? Karena Allah kepengen berikan balasan pahala dan kemudahan dalam hidup di alam dunia. Andai kata Allah buka hati-hati manusia yang kaya raya, kita nggak kebagian pahala. Paling modal kita memanggulin mulu. Karena orang kaya ikut campur di dalam berbuat baik. Inilah keadilan Allah di balik semuanya itu.
Andai kata orang kaya yang di Indonesia banyak apa ya dikit? Banyak. Banyak. Orang kaya banyak di Indonesia. Ngelihat nih bencana alam. Banyak ratusan, ribuan orang yang apa? Yang kena musibah. Allah ketuk tuh hati orang-orang kaya. Pada berdatangan ke sono, saya yakin dari Gadok sampai Cianjur, pedagang-pedagang baju habis diborong sama orang kaya. Bakal mana? Nyumbang. Tuh di pinggir tuh orang dagang banyak gak? Dagang baju? Banyak. Saya yakin pasar Tanah Abang, pasar Mester Jatinegara habis diborong. Kirim ke Cianjur sono. Yang baru-baru, alhamdulillah. Yang dagang material, kirim barang material ke sono. Yang punya pabrik, pada kirim tuh barang sembako ke sono. Kira-kira cukup gak? Lebih daripada cukup. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita semua. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita semua. Jangan sampai kita tertipu dengan tayang-tayangan yang muncul. Wah, di sono banyak orang Kristen pusat. Ya, mau Kristen mau kagak juga orang istilah ta'awanu ala birri wa taqwa. Jangankan manusia, kita kasih ayam aja itu yang namanya beras dapat pahala, itu sama hewan, apalagi sama manusia. Wah, di sono ada bendera tenda gereja, baju seragam gereja, biarin. Orang yang di luar Islam aja dimau, apalagi kita sesama muslim. Kita terketuk hati kita. Mereka aja mau, kenapa kita kagak? Semua ajaran yang ada di dunia ini pasti ajarannya selalu mengajak orang berbuat baik. Kitab mana, ajaran mana pasti, walaupun beda akidah masalah Tuhanan, tapi tuntun dan ajarannya pasti ngajak orang berbuat baik. Pasti tuh, pasti tuh. Cuman bedanya akidah doang. Akidah masalah ketuhanan saja yang beda. Tapi perbedaan ini jangan jadi halangan kita di dalam berbuat baik. Wa inna silaturrahim tajudu fil umur. Sesungguhnya menyambung silaturahmi itu menambah umur. Umur nih bisa jadi tambah. Kalau pengen panjang umur, sering-sering silaturahmi. Apalagi silaturahminya ke masjid di dalam melaksanakan sholat berjamaah, bertemu dengan teman. Kau di rumah aja puyeng, Pak. Di rumah puyeng, paling depan ruang tamu, kamar mandi, sumur, makmur. Enggak, itu aja dah. Jalan, Pak. Kalau kita jalan ketemu teman kita, temu tetangga, alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu, mampir ke rumah tuh. Lagi di rumah ngobrol, nanya, anak lu udah nikah semua? Masih ada 2. Masih ada 2. Gue lagi puyeng banget, Bang, dari kemarin gue suruh nikah, dia kagak mau nikah. Gue bingung, puyeng malah gue. Ya udah, jodohin aja tetangga saya. Siapa? Bang Roy. Kan bisa jadi. Bisa. Kalau umpama Bang Roy kagak cocok, Bang Masri. Betul. Hilang itu rasa puyeng. Ada aja gitu. Kalau nggak cocok lagi Ahmadi dah. Jadi yang kedua. Tuh,
Akhirnya pikiran kita hilang. Ya gak? Rasa beban pikiran Hilang. dengan adanya silaturahmi. Kamu kalau beban banyak pikiran ini, walaupun banyak duit juga kagak enak. Kagak enak, banyak pikiran, darah naik, kolesterol naik, ini naik, akhirnya stroke mati. Betul. Nyambung silaturahmi, kumpul sanak saudara, teman kita saling dengan sebab kita bertemu sanak saudara kita bercanda gurau, itu hati jadi senang. Coba habis ngaji nih, habis ngaji kan kita tawa-tawa senyum tuh ya. Nah, resak dah. Darah tinggi kita turun atau naik? Turun. Betul. Pulang di rumah naik lagi. Kenapa? Dikunciin. Kemalaman. Wa inna sana'il ma'ruf taki masari as-su. Sungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu bisa mencegah mati dalam keadaan yang buruk, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab Allah akan akhirkan ajal seseorang tergantung amal yang dia cintai. Kalau dia suka ngaji, insya Allah meninggalnya lagi ngaji. Betul gak? Tuh kayak mengurus musola Sahidin, kan lagi kuliah subuh itu. Kuliah subuh tuh di Jalan Blimbing Masjid Munawwarah. Sehat, malam juga ngaji. Selasa malam Rabu ngaji di musola Baitus Sa'adah, Daus Sa'adah. Besok paginya kuliah subuh. Ketemu sama saya. Dia kepala gue puyeng nih pusat ya. Udah kalau puyeng kata kita pulang jangan bawa motor, udah sini aja jemput sama keluarga. Akhirnya langsung ke rumah sakit. Pulang dulu ke rumah sebentar, siap-siap bawa ke rumah sakit. Baru nyampe rumah sakit meninggal. Kalau umpama nih diberhenti dah dulu tuh barang setengah jam di mana? Di masjid. Meninggal di masjid itu. Meninggal di masjid. Apa kata orang kampung? Masya Allah, Jorokib meninggal habis kuliah subuh. Habis kuliah subuh enak banget. Lu kalau enak ngaji. Cuman ngomong doang. Enak si Fulan meninggal lagi sujud, Masya Allah, surga banget. Dipengen begitu? Sembayang? Agak. Enak banget si Fulan, Masya Allah, duitnya banyak, dia bisa sedekah. Dia bisa sedekah. Si Fulan orang biasa-biasa aja, sedekahnya rajin banget. Meninggal sedekah dulu, ngabisin. Kita tahu, tapi kita nggak mau sedekah. Innal abda yaumal qiyamati bidilli shadaqati. Sungguhnya seorang hamba nanti di hari kiamat dibawa naungan sedekahnya. Tapi nggak mau sedekah. Kalau nggak sedekah, buat apaan kita punya uang banyak-banyak? Kita mikirin orang yang hidup aja. Mikirin anak, mikirin mantu, bikinin rumah, bikinin kontrakan, bakal mantu ame anak, bakal anak mulu. Kita lupa bakal persiapan kita meninggal dunia. Ya gak? Kebanyakan orang tua nih mikirin anak mulu, tapi nggak mikirin perjalanan hidup kita nih kalau meninggal dunia. Pikirin sono. Kalau umpama kita mikir yang hidup, kita kelupaan ketika kita mati, dia akan teriak, madil kuburuli, hartaku begitu banyak. Akhirni ila ajalin qarib, akhirkan ajalku walaupun sedikit, sebentar. Pak sodakoh, pengen sedekah. Udah kagak nggak bisa udah. Apa kata orang? Aduh, sian Fulan bin Fulan kontrakannya banyak banget ya.
Banyak musola, masjid lagi ngebangun tapi nggak pernah sampai. Nggak pernah sampai. Semen kok sesak buat bakal dipulang, kagak. Gigit jari di sono. Apalagi mantu ngarepin banget, alhamdulillah mertua meninggal warisan banyak. Gue jualin. Gue apain? Jual. Gue jual udah, biarin aja dah. Iya gak? Oh, kita nangis dari kuburan. Ya Allah, tuh anak mantu jualin doang. Gue gak dipikirin. Jangan ngarepin sedekah dari anak ketika kita masih hidup. Gak pernah ngajarin anak buat bersedekah. Tuh jangan ngarep. Jangan ngarep kalau kita nanti meninggal mau diholin. Kita aja punya duit sama tauhid la ilaha illallah, menolak bacaan itu tis'a wa tis'in. Berapa? Tis'a 99 pintu daripada bala. Paling rendahnya dari bala itu yakni kesusahan ataupun kesedihan. Tuh. Mentang-mentang dengar hadis ini, ucapan la ilaha illallah menolak 99 bala, paling rendahnya adalah apa? Ketika banyak tagihan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kang listrik datang, "Pak, ini listrik udah 3 bulan." Pengen dia mandi putus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kata bininya? "Bang, la ilaha illallah bener bang, tapi butuh diamalin bang." Apa diamalin? Ikhtiar dengan usaha. Insyaallah Allah berikan kemudahan.